Kali ini kita akan menjelaskan mengenai tugas 1D, di mana tugas 1D adalah membuat program agar bisa memberikan solusi dari persamaan menggunakan metode Cramer. Di sini seperti biasa kita akan membaca suatu file CSV, di mana file CSV tersebut berisi matriks 3 dikali 4. Nanti kita akan jelaskan mengapa 3 kali 4. Lalu dicari persamaannya, dilakukan proses determinasi, membagi matriks tersebut menjadi matriks A dan matriks B. Oke, untuk sebelumnya kita akan menjelaskan suatu permasalahannya adalah jika suatu didapatkan 3 persamaan, di mana 2x plus y plus z sama dengan 3, lalu x min y min z sama dengan 0, x 2y plus z sama dengan 0. Ini akan direpresentasikan menjadi matriks yang akan kita tulis dalam CSV, sehingga 2 1 1, 1 minus 1, 1 2 1 itu adalah matriks 3 kali 3 digabung dengan vektor kolom 3 0 0. Jadi di sini dilihat bahwa matriks A itu adalah yang ini, dan ini adalah vektor kolom B, sehingga ini yang kita tulis menjadi satu di file CSV di sini. Itulah kenapa 3 dikali 4. Salah satu syarat dari Cramer's rule ini adalah matriks A ini harus matriks square, lalu di mana matriks square ini memiliki determinan yang tidak sama dengan 0. Itu syarat dari Cramer's rule. Lalu kemudian dihitung determinan A. Jika determinan tidak sama dengan 0, maka bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu dilakukan swap. Jadi di sini adalah vektor B, itu akan swap vektor A di kolom pertama untuk menyelesaikan atau untuk membuat matriks baru, di mana matriks kolom pertama atau kolom indeks 0 itu digantikan oleh vektor B. Seperti ini kelihatan terswap. Kita kenal dengan matriks AX. Lalu kita bisa mendapatkan solusi dari variabel X adalah determinan dari matriks baru ini dibagi dengan determinan A yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Di sini matriks A aslinya. Lalu hal yang sama juga dilakukan pada mendapatkan untuk matriks AY. Untuk mencari solusi Y, yaitu dilakukan dengan melakukan swap kolom indeks 1 atau kolom kedua dari matriks A dengan vektor B di sini. Lalu didapatkan solusi Y adalah determinan matriks baru tadi AY setelah diswap dibagi dengan determinan A, determinan aslinya. Begitu juga dengan mendapatkan solusi Z, yaitu dengan AZ dengan cara menukar kolom ketiga atau kolom indeks 2 dari matriks A dengan vektor B. Setelah ditukar, dilakukan determinasi untuk mendapatkan determinasi AZ, lalu dibagi dengan determinan A, didapatkan solusi Z. Oke, kita masuk ke dalam programnya.
Jadi setelah dilakukan membuka file, lalu file tersebut dibaca, setelah itu kita masuk ke read matrix ya. Matriksnya membaca read matrix dari suatu membaca matriks dari suatu file yang disimpan ke dalam suatu matriks yang di sini disebut matriks temporary. Matriks temporary. Ini read matrix ini sebenarnya sudah kita jelaskan di tugas C dan tugas B. Sebelum-sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Dia hanya membaca matriks, mengubah dari string menjadi double, lalu disimpan menjadi matriks temporary. Matriks temporary sendiri adalah vektor dengan double array. Seperti ini ya. Ini definisi baru dari suatu vektor double array. Lalu di sini ditampilkan matriks temporarinya, lalu di print master temporarinya. Kemudian kita melakukan perhitungan mendapatkan dimensi berapa baris dan kolomnya dari matriks temporary tersebut. Kemudian didapatkan variable row dan kolomnya. Selanjutnya adalah seperti yang kita ketahui tadi, setelah matriks temporary 3x4 tadi dibaca, kemudian kita split mana yang merupakan bagian dari matriks A dan mana yang merupakan bagian dari matriks B. Seperti penjelasan di sini. Ini adalah matriks 3x4 adalah matriks temporary. Kita ambil dari indeks 00 sampai n-1, maksudnya sampai kolom -1 dan sampai row ya, indeksnya row itu dimasukin ke dalam matriks A. Jadi fungsinya akan seperti ini. Jadi ini adalah membaca per baris dulu. Jadi diakses per baris. Ketika diakses per baris, dibaca satu persatu, per kolom, per kolom, per kolom. Tidak sampai di sini, hanya sampai sebelum indeks itu berakhir ya. Jadi disisakan indeks terakhir. Tapi sebelum itu kita harus menginisialisasi matriks A adalah matriks dengan dimensi sebanyak row-nya, lalu kolomnya adalah tadi ini adalah kolom dari temporary dikurang 1, berarti kalau dari 4 berarti 3. Jadi sehingga matriks A itu adalah row, jadi matriks persegi ya, matriks persegi. Sebenarnya bisa juga matriks A row, vektor double ini row, jadi dianggap langsung matriks persegi. Bisa juga seperti itu. Lalu di sini dia akses per row i sampai row, lalu dia setelah dia mengakses row-nya, dia mengakses kolomnya, dimana kolomnya dia berhenti satu indeks sebelum matriks kolom temporary ini berakhir. Lalu dia baca dari temporary tersebut, dipindah menjadi matriks A, lalu ditampilkan dari matriks A. Begitu juga dengan matriks B, kita mau bagi hanya menampilkan sebenarnya ini adalah vektor baris ya, karena di C++ dia mendahulukan baris dulu lalu kolom. Jadi ini otomatis adalah vektor baris. Vektor baris. Lalu di sini dia membaca matriks temporary di mana indeksnya adalah indeks baris dari 0 sampai terakhir. Lalu hanya membaca pada kolom di indeks terakhir. Jadi kalau misalnya pembacaan kolom ini 4, indeks terakhir tuh harusnya 3. Jadi kolom -1. Lalu di
ditampilkan vektor B-nya, lalu dilakukan determinasi untuk mendapatkan determinasi A. Tapi sebenarnya ini hanya menampilkan determinasi A karena di dalam Solve-Cramer ini, program Solve-Cramer akan dilakukan perhitungan ulang kalkulasi determinasi A ya. Ini hanya untuk menampilkan atau mempermudah penjelasan saja. Ya, kemudian kita akan menjelaskan mengenai fungsi di dalam fungsi Cramer, program dalam fungsi Cramer. Ya, seperti dijelaskan tadi, pertama kita akan menginisiasi value n, di sini integer, yang mengambil value dari size matriks A, matriks persegi. Jadi kalau misalnya matriks A adalah matriks 3 kali 3 berarti n sama dengan 3. Lalu dilakukan perhitungan determinan A, di sini determinan A adalah double. Ya, dilakukan determinasi A. Lalu jika determinasi A sama dengan 0, maka tidak memiliki solusi dan program ini berakhir sampai di sini. Dia tidak akan melanjutkan ke selanjutnya. Lalu jika determinan A tidak sama dengan 0, maka dilanjutkan program selanjutnya adalah menginisialisasi sebuah vektor baris vektor baris solutions dengan sebanyak n ya. Jadi kalau misalnya solutionsnya n sama dengan 3, berarti vektor baris indeks 0, 1, dan 2. Lalu di sini dilakukan swap baris. Jadi di sini ini yang pertama, I di sini adalah bertujuan untuk mengakses kolom. Lalu di sini row adalah mengakses baris dari matriks AI ya. Jadi matriks AI ini adalah matriks yang akan adalah copy dari matriks A. Lalu matriks AI ini akan melakukan swap kolom untuk baris dari vektor B ya. Jadi vektor B ini aslinya adalah sebuah vektor baris. Karena defaultnya di C++ ketika kita mendefinisikan suatu vektor itu akan menjadi vektor baris. Oke, penjelasannya seperti ini. Jadi ada matriks A di sini, matriks A. Lalu kita punya vektor B, dalam hal ini aslinya adalah vektor baris. Jadi saya tuliskan 300 di sini. Lalu dia akan jadi kalau misalnya sekarang adalah jadwal untuk row sama dengan 0, berarti ini solusi pertama ya. Jadi ketika dia membaca ini diganti akan karena ini kita row-nya sama dengan 0 ya. Jadi dia membaca ini lalu akan mengganti dengan nilai 3. Tapi karena misalnya lalu kemudian dia berpindah ke row selanjutnya adalah 1. Jadi ini pertama adalah row 0. Dia akan merubah dari 2 menjadi 3. Lalu row 1 akan indeksnya naik menjadi row 1 menjadi 0. 1 ini menjadi 0 lagi. Nah, lalu kemudian dilakukan solusi ya, pembagian determinan. Jadi dia mengkalkulasi determinasi dari matriks AI dibagi matriks determinan A, matriks A menjadi solusi I. Lalu kemudian berpindah ke kolom selanjutnya. Jadi kolom indeks 1 ya. Tadi sebelumnya indeks 0, ini indeks 1. Oke, ini saya delete dulu.
kemudian dia berpindah ke indeks. Jadi pertama dia akan mengcopy lagi matriks A menjadi ke dalam matriks AI, lalu ke matriks AI karena dia indeksnya I-nya berubah udah menjadi dari 0 menjadi 1, maka dilakukan operasi di kolom dengan indeks 1. Jadi dia hanya akan merubah dari kolom indeks 1 dari row ini menjadi 3, lalu minus 1 menjadi 0, lalu 2 menjadi 0. Lalu kemudian dilakukan perhitungan solusi indeks 1 atau solusi kedua dengan melakukan kalkulasi determinasi AI yang sudah disuap di kolom keduanya dibagi determinasi A. Seterusnya sampai selesai sehingga didapatkan vektor solusi ya. Vektor solusi lalu ditampilkan vektor solusi tersebut. Jadi akan seperti ini. Jadi yang pertama adalah menampilkan matriks temporari 3x4, dapatkan dimensi 3x4, lalu matriks A itu adalah dibagi, lalu matriks temporari tadi di split menjadi matriks A dan vektor B 3, 0, 0. Lalu determinasi dari matriks A adalah 3. Solusi persamaan ini masuk ke Cramer's solusi, solve Cramer, di mana X1, X2, X3 adalah isi dari vektor solusi ini ya. Oke, terima kasih.